Kita melanjutkan kajian fikih Fathul Qorib. Kajian ini menggunakan ala pesantren. Mungkin dari pendengar Pas FM yang lagi sibuk masak, sibuk nyuci sambil santai-santai, seakan-akan kita di lingkungan pesantren. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Meneruskan kitabut thaharah. Summal miyahu nuli utawi pira-pira banyu iku ala arbaati aqsamin ing atase papat pira-pira bagian. Ahaduha utawi salah sijine arbaatu aksam iku tahirun banyu kang suci mutahhirun tur nyucikake. Ghairu makruhin kang ora den makruhake apa istimaluhu amrih nggunakake banyu. Kemarin rangkaian dari air yang jumlahnya ada 7, ini sekarang pembahasannya ada 4 bagian. Yang pertama tohirun mutahhirun ghairu makruhin. Sing pertama air niku suci tur nyucikake tanpa ada hukum makruh dalam penggunaannya. Ini yang dikategorikan artinya air wa huwa utawi ma iku al-ma'u banyu al-mutlaqu kan mutlaq. Jadi air mutlaq. Air mutlaq ini cakupannya kemarin ada alma an-nazil minas sama, yakni ma'ul mator, ma'ul bi'ri, ma'ul bahari. Jadi gabungan dari 7 air kemarin itu masuk kategori air mutlaq. Lah air mutlaq niki suci tur saged kangge nyucikake. Wa tahirun sing nomor 2 suci mutahhirun tur nyucikake. Makruhun tur kang den makruhake apa istimaluhu amrih nggunakake banyu. Sing nomor 2 tohir mutahhir tapi makruhun dalam penggunaannya. Airnya suci tur nyucikake tapi hukumnya makruh. Lah hukum makruh ini enggak sampai ada hukum haram atau tidak mengesahkan dalam menggunakan air. Boleh digunakan tapi hukumnya makruh. Wa huwa utawi alma iku alma'u banyu almusammasu kang den panasake. Air yang dipanaskan di dalam wadah wejana yang terbuat dari besi atau seng. Nah ini apa hukumnya? Suci tur nyucikake tapi hukumnya apa? Makruh dalam penggunaan. Sing nomor 3 wa tahirun lan banyu suci ghairu tahirin kang ora iso nyucikake li ghairihi maring liyane tahir. Artinya sing nomor 3 tahir suci tapi mboten saged nyucikake. Wa huwa utai tahir ghairu mutahhir iku alma'u banyu almusta'malu kang mustakmal. Ini pembahasannya agak panjang. Air mustakmal. Yang ketiga adalah air mustakmal. Air mustakmal itu suci tapi mboten saged dikanggeake wudu atau mandi. Artosipun mandi yang wajib atau mandi menghilangkan hadas akbar maupun asghar niku mboten saged. Sebab napa air mustakmal. Wal mutaghayyiru bima khalatahu minat thahir. Jadi ana sing taghayyur perubahan air iku ana kalane napa kecampuran kalian perkara-perkara sing suci. Lah sing terakhir wa ma'un najis. Lan banyu najis. Banyu najis niku wa huwa utawi ma'un najis iku alladzi perkara halat kang nyampuri fihi ing dalem alati apa najasatun najis. Lah sing nomor 3 terakhir nomor 4 air najis. Air najis di sini adalah air mutanajis, air yang kecampuran dengan sesuatu yang najis. Kita harus membedakan antara air najis statusnya najis atau mutanajis. Wa hutama iku dunal kholataini kurang sangka rong kolah. Airnya kurang dari 2 kolah. Sebagaimana kemarin yang kita gambarkan air 2 kolah, air yang cakupannya itu sampai 270 liter. Ini yang secara masyhur. Artinya ada yang mengatakan lebih sedikit lagi, ada yang mengatakan lebih banyak lagi.
Aukana utawa ana utawa mak iku kolata ini ana rong kolah fataghayyara mongko berubah apa mak. Lah ada kalanya air itu lebih dari 2 kolah atau kadar 270 liter, atau kalau kadar kadar ukuran sentimeter kita ambil yang paling yang masyhur, yang tengah-tengah itu cakupannya 91,8 cm. Ke bawahnya, ke sampingnya, ke atasnya semuanya itu kurang dari 1 meter. Itu sudah masuk pada kolata ini 91,8. Wal kolatani khamsumi'ati ritrin Baghdadiyin takriban fil asohi, menurut kaul yang asoh. Nah, kita kembali pada permasalahan-permasalahan dari yang cakupan yang pertama, yaitu air suci yang mensucikan, kemudian ada air suci yang mensucikan tapi makruh dalam penggunaannya. Yang ketiga ini yang agak pembahasan lumayan panjang, yaitu al-ma'u al-musta'mal. Air musta'mal niku ada kalanya musta'mal bekas hadas, bekas mensucikan wudhu, dan ada kalanya bekas menghilangkan najis. Yang pertama begini, mustakmal, air dikatakan mustakmal itu hasil dari kita berwudu. Seandainya kita berwudu, basuhan muka yang pertama ini adalah basuhan wajib. Lah, basuhan wajib ini kilo sing dipun arani napa air mustakmal. Ketika kita membasuh muka yang pertama, dan niat ketika pas niat itu air setelah basuhan yang pertama ini termasuk air mustakmal. Sing kedua, sing ketiga niku enggak termasuk bagian dari air mustakmal, karena yang kedua yang ketiga itu termasuk hukumnya sunnah. Maka ketika kita berwudu dalam keadaan membasuh yang pertama, lah dihitung yang pertama pun ini ketika sudah kamilah, sudah sempurna dalam pembasuhan. Artinya ngeten, ana wong wudu, pas wudu niku pertama basuhan teng muka niku durung rampung nembe separo. Nawaitul wudu alirafil hadatsir asghari fardhillah ta'ala. Pas basuh muka niku nembe separo. Basuhan pertama dereng rampung. Terus basuh meneh sing kedua. Sing kedua niki termasuk bagian dari kamilah nyempurnakno basuhan sing pertama. Lah nek wis empun rampung dalam basuhane, rampung teng wajah niki, lah iki disunahno taslis ngaping pindho niki utawa ngaping telu. Nah, basuhan sing dianggap basuhan pertama tadi, ketika kok menetes atau masuk ke dalam wadah ember dan airnya yang di ember itu kok sedikit, tetesannya itu banyak, maka air itu menjadi mustakmal. Atau langsung ketika basuhan dari wajah, basuhan yang pertama itu menetes di tangan kita, seandainya kita berwudu di keran itu kan biasanya kita menggunakan langsung ke muka kan gitu. Lah tetesan-tetesan yang pertama itu masuk pada kategori mustakmal. Atau setelah mandi wajib. Nah ini hukumnya juga sama. Mandi wajib itu adalah mandi yang basuhan pertama ketika yukamilul badan dan menyempurnakan badan semuanya ini. Ketika sudah basuhan yang pertama yang menyempurnakan badan, ini hukumnya wajib. Tapi seandainya cipratan dari basuhan yang taslis itu enggak sampai enggak kategori mustakmal. Ini yang mustakmal. Kemudian apabila ada air kecampuran dengan sesuatu yang suci, kita lihat air ini kecampuran sesuatu yang suci ini bisa merubahkan atau enggak. Kalau bisa merubahkan warna dan baunya dan rasanya, ini pun nantinya tidak bisa menjadi suci. Akan tapi air-air walaupun itu air mustakmal atau taghyir bima khalatahu minat thahir tadi, apabila dikumpulkan sampai lebih dari 2 kolah, seandainya
air mustakmal niku dikumpulno ditambah atau ditambah dengan air lagi, tambah air lagi. Nah sehingga itu sudah sampai 2 kolah. Nah ini sudah masuk pada kategori tohir mutohir. Masuk tohir mutohir. Kemudian yang terakhir ini air najis. Kita harus bisa membedakan antara mutanajis sama najis. Hukum baul, kencing itu adalah najis, tapi mutanajis adalah air atau sesuatu yang terkena najis. Bahayanya ketika kita air yang terkena najis tersebut ya, kurang dari 2 kolah, ini secara otomatis air itu akan menjadi air mutanajis. Akan tapi kalau airnya itu banyak, kita lihat lagi airnya kok wakeh sampai lebih dari 2 kolah, wis banget akeh lebih dari 1 meter tadi yang gambaran yang pertama kecemplungan najis. Lah didelok iku tanggoyur napa mboten? Nek tanggoyur berubah warnanya, berubah rasanya. Nah itu akan menjadikan air itu air yang najis. Kalau memang itu berubah, kalau nggak berubah, nah kalau kita supaya air itu seandainya kok sudah berubah, caranya bagaimana? Nah ini juga ada solusi untuk menjadikan air itu tidak najis. Bisa ditambah air lagi sehingga air itu memang keadaannya sudah kembali normal. Lebih dari 2 kolah kembali normal, maka air tersebut kembali tohir.